Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firandita Yunia Hermawati dengan NPM 23081010032. Di sini saya berasal dari kelas Sistem Operasi F, dan di sini pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mentutorialkan bagaimana caranya memberikan perintah command line di sistem operasi Windows dan juga Linux. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita simak ke videonya. Baik, yang pertama kita akan mencoba untuk memberikan 15 perintah command line di sistem operasi Linux terlebih dahulu. Dan untuk caranya sendiri itu yang pertama kita pergi ke Oracle VM VirtualBox. Kemudian di sini kan sudah ada sistem operasi Linux Ubuntu yang setelah kita install. Nah, di sini kita pergi ke Show. Kita klik Show. Sebentar. Nah, di sini kan ada tampilan awal dari Linux itu sendiri ya. Caranya kita klik kiri atau kita klik 2 kali di papan keyboard kita. Kita pilih Open Terminal. Kemudian kita tinggal memberikan perintah yang kita inginkan ke terminal ini. Nah, untuk perintah command line yang pertama yang ingin kita berikan adalah perintah untuk menampilkan nama pengguna atau username. Jadi perintahnya itu seperti ini. Who am I? Nah, di sini akan muncul Firandita 1712 yang dimana itu merupakan nama pengguna dari Linux Ubuntu yang saat ini kita gunakan. Kemudian perintah yang kedua itu ada touch. Nah, touch new file.txt itu merupakan perintah yang digunakan untuk memberikan perintah membuat file baru gitu. Jadi touch new file ini merupakan nama file yang akan kita buat. Jadi ketika kita enter, di sini kan tidak ada apa-apa. Tapi ketika kita masuk ke file, itu di sini akan ada new file.txt, yang dimana ini merupakan file yang tadinya kita buat di terminal Linux. Nah, di sini. Kemudian kita lanjut memberikan perintah yang ketiga. Perintah yang ketiga sendiri itu adalah mv. mv ini itu digunakan untuk merubah nama file atau memindahkan file. Misalkan kita kan tadi udah membuat file new file.txt yang ada di atas ini ya. Nah, kita mau merubah nama ini tuh menjadi misalkan Firandita gitu ya. Itu caranya seperti ini. Kita ketikkan mv, kemudian kita ketikkan new file.txt sesuai file yang ingin kita ubah namanya. Kemudian kita ubah namanya itu menjadi Firandita gitu ya. Firandita.txt. Nah, sudah. Kita pergi lagi ke file. Dan di sini, file yang awalnya tadi namanya adalah new file, itu akan berubah menjadi firandita.txt karena telah kita berikan perintah di terminalnya itu untuk mengubah nama dari new file ke Firandita. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke perintah yang keempat. Perintah yang keempat itu adalah df min h. Nah, di sini df-h itu digunakan untuk menampilkan penggunaan disk oleh file dan directory ke dalam format yang mudah dibaca. Dan di sini kan ini kan dirubah ya semuanya ke format yang mudah dibaca, ada yang gigabyte, ada yang megabyte seperti itu. Kemudian perintah selanjutnya, perintah yang kelima itu adalah free-h. Min-h. Nah, free-min-h ini tuh merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan penggunaan memori dalam format yang mudah dibaca. Jadi kayak dalam satuan gigabyte dan juga megabyte. Kemudian setelah itu lanjut ke perintah nomor 6, yakni perintah pwd. Nah, perintah pwd itu digunakan untuk menampilkan path lengkap dari direktori yang aktif atau direktori yang sekarang kita gunakan gitu ya. Kemudian ada juga nih
perintah yang ketujuh, yakni perintah cat atau cat sysop file misalkan, atau cat file yang ingin kita tampilkan isinya. Misalkan di sini kita pergi ke file terlebih dahulu ya. Kemudian di nama Firandita ini, misalkan kita isikan nama Firandita npm 23081010032 dari kelas sysop F gitu ya. Misalkan seperti ini untuk isi dari file txt Firandita, kita enter, kita save, kemudian kita close dan kita pergi ke sini. Untuk perintahnya itu kita ketikkan cat atau cat, kemudian kita ketikkan file yang ingin kita buka, misalkan firandita.txt. Kita enter. Nah, di sini akan menampilkan isi dari file yang kita cantumkan di sini. Misalkan kini kan kita cantumkan firandita.txt ya. Itu akan menampilkan isi dari file Firandita ini gitu. Kemudian kita lanjut ke berapa ini perintah? 1 2 3 4. Kita lanjut ke perintah yang ke-8. Nah, perintah yang ke-8 itu sendiri adalah perintah uptime. Ini digabung ya, jadi kayak uptime gitu. Nah, di sini tuh akan menampilkan waktu berjalan uptime dari sistem dan juga jumlah pengguna. Ini jumlah penggunanya ditampilkan juga. Di sini ada 1. Terus ada juga beban sistem yang akan ditampilkan di sini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke perintah yang ke-9. Nah, perintah yang ke-9 ini adalah kita coba untuk menampilkan informasi tentang sistem operasi yang kita gunakan saat ini. Dengan cara kita klikkan uname min a. Nggak usah di spasi. Nah, di sini akan muncul sistem operasi atau menampilkan nama pengguna yang sedang aktif, juga menampilkan informasi dari sistem operasi yang kita gunakan saat ini, seperti itu. Di sini ada namanya Linux Ubuntu VirtualBox, terus ada Ubuntu, dan ada informasi-informasi lainnya terkait sistem operasi yang sedang kita gunakan saat ini. Kita lanjut ke perintah yang ke-10. Perintah yang ke-10 ini itu ada history. Kita klik enter. Nah, di sini itu akan menampilkan history dari file yang kita inputkan atau perintah yang kita inputkan dari awal hingga hingga perintah history. Seperti itu. Kemudian untuk perintah yang selanjutnya itu ada perintah yang ke-11 itu ada date. Yang mana date ini tuh menampilkan tanggal dari waktu yang saat ini kita gunakan untuk membuat video. Yang mana itu tanggal 30 September pada waktu ini 14.48.25 WIB tahun 2024. Kemudian perintah selanjutnya, perintah yang ke-12, kita akan coba untuk menampilkan kalender. Nah, caranya itu adalah kita ketikkan call. Nah, di sini itu ada gambar kalender dari bulan sekarang, yaitu bulan September, tanggal 30 tahun 2024. Kemudian perintah yang ke-13 itu ada echo. Echo ini merupakan perintah untuk menampilkan teks atau kata yang ingin kita inputkan. Misalkan nih, kita ingin menginputkan halo semuanya. Nah, itu kita ketikkan dulu echo, kemudian kita ketikkan kata yang ingin kita tampilkan, misalkan halo semuanya. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, di sini akan tampilkan kata halo semuanya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke perintah ke-14, yakni perintah clear.
Nah, perintah clear itu akan berfungsi untuk menghapus semua file, menghapus semua perintah. Oke, jadi perintah yang ke-14 itu adalah perintah clear. Ya, dimana clear itu bertujuan untuk menghapus semua perintah yang telah kita buat yang telah kita buat sebelumnya. Jadi untuk menghapusnya itu kita ketikkan saja clear seperti itu tadi. Kemudian untuk perintah yang ke-15 itu ada exit. Kita klik enter. Nah, perintah exit ini tuh bertujuan untuk meng-close atau menutup terminal yang kita buka tadinya. Jadi sekarang sudah tertutup terminalnya dan itu merupakan perintah ke-15 yang telah kita jalankan di sistem operasi Linux. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan coba untuk memberikan perintah di sistem operasi Windows 11. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita ketikkan di sini cmd. Di sini kita klik run as administrator. Kita klik. Kemudian nah di sini akan ditampilkan command prompt dari Windows 11. Nah, untuk perintahnya sendiri itu perintah pertama yang akan kita gunakan adalah perintah color. Misalkan nih, color yang akan kita ganti, color ini tuh berfungsi untuk mengganti warna dari teks terminal ini. Misalkan kita mau ganti warnanya tuh warna apa ya? Misalkan kita color 0A. Nah, itu akan mengganti menjadi warna hijau seperti ini. Terus cara gantinya ke warna putih lagi, itu kita tinggal ketik lagi color, terus kita ketikkan angka 7. Nah, akan berubah jadi white. Nah, itu merupakan perintah pertama yang kita gunakan. Kemudian perintah keduanya, itu ada echo. Echo, hello semua. Perintah echo itu digunakan untuk menampilkan kata atau variabel yang kita ingin berikan. Misalkan nih, kita ingin menuliskan hello semua. Nah, itu kita tinggal tambahkan saja perintah echo di depannya. Selanjutnya, perintah yang ketiga itu ada ipconfig. Oh, tidak usah spasi. Mohon maaf. Kita klik enter. Nah, di sini akan ditampilkan tampilan dari sistem operasi Windows yang sekarang ini sedang berjalan. Misalkan nih ditampilkan ada koneksinya, terus kemudian ada wirelessnya, wireless LAN, Wi-Fi-nya, dan macam-macam dari sistem yang saat ini sedang kita gunakan. Kemudian ada lagi perintah yang ketiga, yaitu dir. Nah, perintah dir ini tuh digunakan untuk menampilkan semua folder atau directory yang ada di laptop kita. Di sini ditampilkan seluruh file folder dan juga directory dari laptop saya. Itu ada banyak sekali. Nah, kemudian ada juga perintah yang keempat itu ada cls. CLS itu berfungsi untuk menghapus semua perintah sebelumnya. Jadi itu tadi kan ada dir yang berfungsi untuk menampilkan semua folder yang ada di laptop saya. Ketika saya memberikan perintah CLS, otomatis perintah sebelumnya itu akan terhapus. Jadi sudah tidak ada lagi di sini. Dan perintah yang ke-6 itu ada perintah ping google.com. Ping google.com ini berfungsi untuk menampilkan koneksi yang saat ini sedang kita gunakan di sistem operasi yang sedang kita gunakan seperti itu. Ping google.com. Kemudian kita lanjut ke perintah yang ke-7. Perintah yang ke-7 itu sendiri itu
merupakan task list. Nah, perintah task list itu digunakan untuk menampilkan semua proses yang saat ini sedang aktif. Jadi, kayak proses yang sekarang ini sedang aktif itu akan ditampilkan di sini. Kemudian, kita close terlebih dahulu. Nah, perintah yang ke-8 itu ada sistem info. Sebentar, loading. Nah, sistem info ini digunakan untuk menampilkan info dari sistem operasi yang saat ini kita gunakan. Kayak seperti ada hostname-nya atau nama penggunanya, terus ada nama sistem operasinya. Di sini ada Microsoft Windows 11, terus ada versinya juga, dan ada masih banyak lagi di sini tampilan dari semua info dari sistem operasi yang kita gunakan saat ini. Kemudian ada juga perintah yang ke-9, yakni time. Time ini, yang ini itu digunakan untuk mengubah waktu. Misalkan nih, sekarang kan waktunya kan pukul 10 lebih 55 ya. Pukul 10 lebih 55. Nah, kita akan mengubahnya jadi jam 1 misalkan. Jam jam 12 misalkan. Berarti kan 24:00. Nah, di sini akan berubah menjadi time-nya itu akan berubah jadi jam 12 seperti itu. Jadi jam 12. Misalkan nih jam 4, jam 00. Maaf, jam 4.00 itu nggak ada, jadi coba kita inputkan lagi 00.00. Nah, di sini akan berubah jadi jam 12. Seperti itu. Kemudian kita akan mencoba memberikan perintah selanjutnya. Perintah ke-10 itu ada date. Kalau tadi itu kan mengubah waktu ya, sekarang kita mencoba untuk mengubah tanggal. Misalkan tanggalnya sekarang kan 30 September 2024. Kita ubah jadi tanggal 1 Oktober. Oktober itu bulan 10, 2024. Nah, otomatis di sini akan berubah jadi tanggal 1 Oktober 2024. Seperti itu. Kita close terlebih dahulu biar enak lihatnya. Nah, setelah kita close di sini, kita akan coba memberikan perintah selanjutnya, yakni perintah yang ke-11, yakni perintah var atau versi dari sistem operasi yang saat ini kita gunakan. Nah, versi yang kita gunakan saat ini itu ada versi 10.10 Windows, Microsoft Windows versi 10.10. Kemudian untuk perintah selanjutnya, perintah yang ke-12 itu ada title. Misalkan nih, 12. Nah, title ini digunakan untuk ini mengubah judul dari command prompt saat ini. Jadi kan tadi kan bukan ini ya namanya, tapi setelah kita ketikkan tugas sysop itu berubah jadi tugas sysop di sini. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke perintah yang ke-13, yakni tree. Nah, tree ini itu berfungsi untuk menampilkan folder, tapi dalam bentuk pohon. Jadi bentuknya akan seperti ini, seperti pohon. Menampilkan folder dalam bentuk tampilan pohon, seperti itu. Kemudian perintah yang ke-14 itu ada hostname. Di mana itu akan menampilkan tampilan pengguna atau tampilan nama pengguna dari sistem operasi Windows yang saat ini kita gunakan. Jadi di sini ada namanya yakni Frandita sebagai user atau pengguna dari sistem operasi Windows ini. Yang terakhir, perintah terakhir yakni perintah yang ke-15 itu ada exit. Nah, perintah exit itu digunakan untuk meng-close atau menutup command prompt atau CMD yang tadi kita gunakan. Seperti itu. Dan itulah 15 perintah command line dari sistem operasi Linux dan juga Windows. Semoga perintah yang telah saya jelaskan dan telah saya tutorialkan itu bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran bagi semua
penonton. Dan baik, kurang lebihnya seperti itu untuk 15 perintah common Windows dan juga Linux yang telah saya tutorialkan. Semoga dapat bermanfaat dan sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.